Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang lagi nonton dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap produktif ya. Kenalin, aku Puja Astuti, salah satu mahasiswi dari program studi Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Ada alasan kenapa aku bikin video ini, jadi ada beberapa hal yang mau aku share ke kalian, yaitu tentang bagaimana sih perkembangan COVID-19 ini dan apa aja dampaknya bagi sekitar kita, terutama bagi lingkungan. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai perkembangan COVID-19, kita cari tahu dulu ya, apa sih COVID itu? Jadi pengertian dari COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pada sistem pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019, pertama kali di Wuhan, Cina. Karena lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain penyebarannya di Cina, coronavirus ini juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain di belahan dunia termasuk di Indonesia. Berikut data sebaran terkini menurut Satgas COVID-19. Di Indonesia sendiri, angka positif terpapar mencapai 1,2 juta lebih. Karena penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas, apalagi dengan jumlah kasus terpapar COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari, mengharuskan kita merubah kebiasaan atau yang biasa kita sebut dengan new normal, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, menerapkan physical distancing, serta mengenakan masker dalam setiap aktivitas, terutama di tempat umum. Karena penggunaan masker yang seolah menjadi barang primer bagi setiap orang selama masa pandemi COVID-19 ini menimbulkan ancaman baru baik untuk lingkungan maupun untuk kesehatan masyarakat. Nah, apa dampaknya penggunaan masker sekali pakai bagi lingkungan sekitar kita? Mari kita telaah satu persatu. Yang pertama, ada dari CNN Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa limbah masker rumah tangga selama pandemi COVID-19 lebih mencapai 859,71 kg. Penggunaan masker sekali pakai diketahui meningkat sejak virus corona menyebar di ibu kota sejak 8 bulan. Fakta yang kedua dari Detik News. Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, menemukan adanya peningkatan volume sampah medis di Teluk Jakarta sejak pandemi COVID-19 merabak di Indonesia. Sampah seperti masker, alat pelindung diri atau APD, hingga face shield mulai banyak ditemukan sejak periode Maret sampai April 2020. Yang ketiga dari iNews. Selama pandemi, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Hasan Sadikin atau RSHS Bandung menghasilkan 900 kg atau kuintal limbah medis COVID-19 per hari. 9 kuintal limbah medis COVID itu dikelola secara khusus agar tak menularkan corona ke manusia dan mencemari lingkungan. Yang terakhir, saya dapatkan fakta dari kompas.com. Selain berdampak pada lingkungan, masker medis sekali pakai ini juga berdampak bahkan mengancam hewan di sekitar kita. Ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan masker menimbulkan masalah bagi hewan. Contohnya di Malaysia, monyet kecil terlihat sedang mengunyah tali masker yang sudah menjadi sampah. Hal ini berpotensi membuat monyet tersedak. Lalu, selain di Malaysia, ada juga di Inggris, seekor burung camar tidak bisa bergerak selama seminggu karena kakinya tersangkut di tali masker sekali pakai. Tali telah mengencang di sekitar kaki burung hingga membuat persendiannya bengkak dan sakit.
Dan masih banyak lagi problem-problem mengenai penggunaan masker sekali pakai dan juga limbah medis lainnya yang dapat merugikan sekitar kita. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai bagaimana cara pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan undang-undang agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Namun, sebelum itu kita harus mengenali terlebih dahulu mengenai jenis-jenis masker sesuai dengan kebutuhan. Beda jenis masker, beda kebutuhannya. Untuk yang pertama, masker kain. Masker kain ini dipakai untuk orang sehat. Tetap jaga jarak sekitar 1-2 meter. Bisa dicuci dengan deterjen. Kemudian yang kedua, ada masker N95. Dipakai oleh tenaga medis yang harus kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi. Masker N95 bisa dipakai berulang kali, namun disarankan setiap kali selesai dipakai agar dijemur di bawah sinar matahari. Dan yang ketiga ada masker bedah. Dipakai tenaga medis dan orang yang sedang sakit. Bisa digunakan masyarakat umum jika sedang sakit flu, batuk, hidung berair, radang tenggorokan, dan masker bedah ini hanya sekali pakai. Kemudian, bagaimana mengelola masker sekali pakai yang sering digunakan dalam sehari-hari? Menurut pedoman pengelolaan limbah masker dari masyarakat, masker yang digunakan oleh masyarakat bukan termasuk kategori limbah medis yang diperlakukan seperti limbah medis di Fasiankes, karena tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan atau pasien, sehingga masuk dalam kategori limbah domestik. Dengan demikian, perlakuannya sama dengan pengelolaan limbah domestik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun, untuk mengurangi resiko kesehatan, penanganan masker yang habis dipakai dilakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, kita kumpulkan terlebih dahulu masker bekasnya. Yang kedua, lakukan desinfeksi pada masker bekas. Yang ketiga, rubah bentuk dengan cara digunting. Yang keempat, bungkus rapat dengan plastik. Yang kelima, buang ke tempat sampah domestik. Dan yang keenam, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, untuk mengurangi penumpukan limbah masker sekali pakai, untuk teman-teman yang kondisinya sehat dapat menggunakan masker kain sebagai alternatifnya. Usahakan memilih masker kain yang berlapis-lapis ya. Dan bagaimana cara mencuci masker kain? Yang pertama, siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Yang kedua, tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Yang ketiga, kucek masker hingga kotoran luruh. Yang keempat, bilas di bawah air yang mengalir hingga busanya menghilang. Yang kelima, keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering. Yang keenam, jangan lupa setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virusnya mati. Dan yang ketujuh, masker siap digunakan. Ya, mungkin cukup sekian mengenai bagaimana perkembangan COVID dan dampaknya bagi sekitar kita, terutama bagi lingkungan. Semoga teman-teman dapat lebih bijak dalam mengelola limbah masker. Dan jika sekiranya tidak ada kegiatan penting di luar rumah, teman-teman bisa tetap diam di rumah ya, agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Stay safe, stay healthy.